Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zain MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Niulin Nuha Putri dengan NIM 21410104020 dari Prodi PGMI kelas C4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq dikenal sebagai ulama karismatik Nahdlatul Ulama. Beliau lahir dari pasangan Kiai Haji Muhammad Siddiq dan Nyai Maryam. Beliau lahir di Jember pada tanggal 10 Rajab 1344 atau 24 Januari 1926 dan meninggal dunia pada tanggal 7 Rajab 1914 atau 23 Januari 1991. Kiai Haji Ahmad Siddiq dikenal sebagai sosok ulama populis dan memiliki tipologi rendisif yang dimiliki NU dan di Indonesia, karena beliau dalam menjembatani dan memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi umat pada saat itu. Pendidikan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Awal mula beliau belajar agama, beliau belajar kepada ayahnya sendiri. Selain itu juga belajar kepada kakaknya yang terutama dalam mempelajari kitab kuning. Beliau menempuh pendidikan formalnya di Madrasah Sanawiyah Tebu Ireng Jombang. Kiai Haji Ahmad Siddiq juga pernah menimba ilmu di Madrasah Idamiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. Disinilah beliau banyak berdiskusi dalam kelompok terbatas mengenai masalah perkembangan politik nasional. Kiai Haji Ahmad Siddiq juga mendapatkan pendidikan dari tokoh-tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kontribusi Kiai Haji Ahmad Siddiq terhadap negara Indonesia. Peran Kiai Haji Ahmad Siddiq begitu berarti, yaitu dalam mencairkan ketegangan yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan terhadap NU dan pemerintah pada masa Orde Baru. Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah menduduki posisi paling penting dalam NU, yakni sebagai rais dalam Muktamar NU di Situbondo. Kiai Haji Ahmad Siddiq juga pernah diusulkan sebagai pahlawan nasional. Pada pemilu 1955, Kiai Haji Ahmad Siddiq terpilih sebagai anggota DPR sementara di Jember. Pada tahun 1947, Kiai Ahmad Siddiq juga berjuang bersama pasukan Mujahidin. Pada pemilihan, Kiai Haji Ahmad Siddiq terpilih menjadi ketua wilayah NU di Jawa Timur. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam menjadikan Pancasila sebagai ideologi NU. Kiai Haji Ahmad Siddiq berhasil meyakinkan NU dan umat Islam bahwa Pancasila itu tidak bertentangan, bahkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya adalah pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Siddiq mampu meluruskan secara jelas hubungan antara Islam dan Pancasila yang saat itu menjadi isu dan hampir semua kalangan di negeri menolaknya. Kiai Haji Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa Islam adalah agama dan Pancasila hanyalah sebuah ideologi. Agama dan Pancasila tidak boleh dicampur adukkan karena agama berasal dari wahyu dan Pancasila berasal dari pemikiran manusia. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Siddiq mampu membawa NU keluar dari politik praktis. Maksudnya NU itu tidak kemana-mana tetapi ada di mana-mana. Artinya NU kembali sebagai organisasi keagamaan dan semua warga NU harus menunjukkan aspirasi politiknya pada satu partai, tetapi bebas menentukan pilihan politiknya sesuai hasil hati nuraninya. Kiai Haji Ahmad Siddiq memandang Pancasila dan agama adalah dua hal yang dapat berjalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh juga dipertentangkan. Bagi Kiai Haji Ahmad Siddiq, Pancasila dianggap sebagai ideologi yang paling tepat dan sudah final. Tidak bisa diotak-atik lagi dan harus dipertahankan sampai kapanpun di Indonesia karena Pancasila adalah alat pemersatu bangsa di Indonesia. Menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, hubungan Pancasila dan Islam yang masih tetap dirasakan hingga saat ini adalah pemahaman dari para pemimpin NU dan warganya yang masih konsisten untuk melanjutkan butir-butir kesepakatan para ulama NU yang dikomandai oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, sehingga dapat dipahami bahwa
Hingga kapanpun dan siapapun yang melanjutkan kepemimpinan Nahdlatul Ulama ke depannya, mereka harus selalu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan konsepsi hubungan Pancasila dan Islam ini di bumi Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.